Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian para sobat Terbahaners dimanapun kalian berada? Oke, kembali lagi di konten BSM, Bacot Syariah Mengedukasi, yang dimana BSM kali ini bakalan ngebahas tentang kelakuan netizen Indo yang sudah tidak mencerminkan kemajuan yang ada gitu men. Karena kalau misalkan netizen Indo seterusnya begini, kita nggak bakalan ngedapetin yang namanya Indonesia maju di tahun 2045 gitu men. 571.000 penerima bansos terciduk main judi online. Gimana ceritanya orang-orang yang kekurangan dalam segi finansial malah justru bermain judi online gitu men? Kok bisa gitu loh? Maksud gua otaknya tuh ditaruh di mana? Kalau misalkan kalian udah nggak punya duit, jangan malah main judi online gitu, jangan malah adu nasib gitu boy. Kalau seandainya mereka menyisihkan duit bansos itu buat beli emas, buat investasi, buat anak-anaknya sekolah, kan bisa gitu kan, Indonesia tercerahkan gitu ke depannya. Tapi kalau misalkan kayak gini gitu men, dapat bansos buat judi online, ya Allah, tolol gitu. Kayak misalkan ada masyarakat yang menghancurkan gapura desa hanya untuk dilewati sonhorek, yang dimana sonhorek ini tidak bisa ngelewatin gapura tersebut gitu. Gapura desa dihancurin hanya untuk demi hiburan gitu boy. Maksud gua kalau misalkan sonhorek itu nggak bisa lewat di gapura itu, bukan gapuranya yang dihancurin, sonhoreknya yang dirombak lagi buat ngelewatin tuh gapura gitu boy. Kalau misalkan gapuranya yang dihancurin, merusak fasilitas yang ada. Gimana masyarakat ini bisa menjadikan negara ini maju kalau misalkan mentalnya kayak gini gitu, pemikirannya kayak gini? Fasilitas negara yang dimana itu dimiliki oleh desanya sendiri malah justru dihancurin hanya untuk hiburan yang sementara gitu boy. Maksud gua otaknya bisa mikir ke depan gak sih? Itu fasilitas negara yang dimana dibangun oleh desa APBD gitu kan itu untuk mencerminkan bahwasannya desa itu punya perbatasan gitu, punya batasan, dan mungkin bisa juga dijadikan sebagai ikon di desa tersebut gitu boy. Tapi kok malah dihancurin gitu? Apakah memang masyarakatnya ini menolak kemajuan gitu? Apakah masyarakatnya memang menolak untuk bisa memperbaiki desanya gitu boy? Gua nggak tahu gitu pemikiran masyarakat yang kayak gini. Dan ada juga netizen Indo yang dimana mereka mengkritik Pandawa Group ini. Mereka membuat konten dan dikritik oleh netizen hanya gara-gara ngenegur orang yang buang sampah sembarangan. Pandawa negur orang buang sampah sembarangan berakhir dengan kritik netizen. Kok bisa gitu boy? Netizen mengkritiki orang yang dimana jelas-jelas peduli dengan Indonesia untuk membersihkan sampah gitu, tapi bisa-bisanya netizen menghujatnya gitu boy. Saat duniamu mulai pudar dan tertangkap kamera lagi manusia setengah hewan kau merasa buang sampah ke sungai. Ini kalau misalkan otaknya dibelah, itu mungkin bukan otak isinya tuh Indomie. Maksud gua tuh kalau misalkan udah jelas-jelas ada orang yang ngebersihin sampah, minimal peduli lah gitu boy. Kayak misalkan membuang sampah ke tempatnya. Kalau misalkan nggak bisa mengelola sampah itu dengan baik, minimal buang sampah ke tempatnya gitu boy. Jangan sampai ngebuang sampah ke sungai. Gimana ceritanya orang bersihin sampah terus buang sampah ke sungai? Sumpah, kok bisa gitu loh. Kalau kita berbicara tentang SDM Indo yang memang SDM-nya ini sulit untuk diajak maju, ini memang nggak bakalan ada habisnya. Karena memang SDM yang sulit untuk diajak maju ini memang seharusnya bisa diedukasi oleh pemerintah secara baik. Maksud gua adalah mereka dikumpulin untuk jadi satu, diajarin gimana untuk bisa maju dan dikendalikan gitu. Kayak misalkan ada kepala desa yang mereka menggunakan APBD desanya untuk fasilitas desa gitu. Kayak misalkan peternakan ayam, kayak misalkan peternakan sapi. Kayak bener-bener mereka mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih mengembangkan desanya gitu. Kades bertato yang viral karena transparansi dana desa dan gaya kepemimpinan yang nyentrik. Hoho Alkaf dikenal sebagai kepala desa bertato di Purwosaba
Banjarnegara. Sejak SMA tubuhnya sudah dipenuhi dengan tato. Kini totalnya mencapai 30 motif. Meski penampilannya tak biasa, Hoho justru membawa banyak perubahan di desa. Ia berani alokasikan dana untuk 3.000 ayam petelur, kolam lele, hingga wisata desa. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang perlu kita bangun gitu, supaya nantinya dampaknya kepada masyarakat yang dimana mereka teredukasi, tidak hanya dengan motivasi tapi mereka teredukasi dengan kepemimpinan yang ada gitu men. Tak hanya itu, Hoho rela hibahkan mobil pribadinya untuk operasional desa dan bahkan pernah mengaspal jalan desa sepanjang 800 meter dengan uangnya sendiri. Meski sempat dapat komentar miring, Hoho tetap fokus bekerja. Bagi Hoho, pengabdian dan membantu warga jauh lebih penting dari penampilan luar. Jangan pernah memandang orang dari penampilannya gitu boy. Walaupun bertato seluruh tubuhnya juga, kalau misalkan kelakuannya baik dan memerintah dengan baik, itu ya lebih baik gitu dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah yang badannya bersih. Jadi dengan kepala desa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya pemerintah itu dampaknya kepada SDM yang ada, supaya SDM yang memang kurang teredukasi, mereka lebih diedukasi oleh pemerintah dengan cara kepemimpinannya yang benar gitu. Netizen Indo jadi lebih terarahkan gitu, kayak misalkan mengelola fasilitas desa yang ada. Kan kalau misalkan pemerintahnya benar, otomatis masyarakatnya juga benar dan bisa untuk diajak lebih maju. Intinya kalau misalkan ingin mengedukasi SDM Indonesia untuk saat ini, berikan pemimpin yang memang benar-benar bisa mengelola desanya secara baik. Karena kalau misalkan tidak dimulai dari desa, itu cukup sulit untuk mendapatkan SDM yang lebih maju itu. Apalagi kalau misalkan SDM-nya itu mental penjudi, susah, sulit buat diedukasi. Oke, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sobat.